Bapak penginjil kita Rod Gibson. Thank you for that welcome, Pastor. It is a great privilege to be here. Dan terima kasih untuk pastor atas sambutannya. Ini adalah satu kehormatan luar biasa bisa berada di sini. This will be the first time I have ever come to Bali without my wife. Dan ini adalah pertama kalinya di dalam hidup saya datang ke Bali tanpa membawa istri. I am happy, but she is very, very sad. Saya sungguh sangat bahagia, tetapi istri saya sangat sedih. I will try to not be too happy to be here with you this week. Jadi saya akan mencoba untuk tidak terlalu bersukacita bersama dengan kamu pagi hari ini. I will sing a song, but I will not do Christian entertainment. Tapi saya ingin bernyanyi bagi kamu semua pagi hari ini. Tetapi saya juga ingin menyatakan bahwa saya ini bukan hanya sekedar penghibur orang Kristen. Someone else can entertain Christians. That is not my job. Dan orang lain bisa saja menghibur kamu dan bukan tugas saya untuk menghibur kamu. My job is to glorify the risen Lord Jesus Christ. Tugas saya adalah memuliakan Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus. I wrote this song to glorify the risen Lord Jesus Dan Christ. saya menulis lagu ini kepada Tuhan Allah kita yang hidup, Yesus Kristus. Can we give it up for our translator, Riras? Come on! Yeah! We are your people, you are our king, come rule and reign. You are our shepherd, we are your sheep, come lead the way. God Almighty, King of glory, Lord of heaven, be magnified, be exalted and lifted high. We will give you the praise. Caught in the fire, swept in the flood, we will escape. In Jesus' name and by Jesus' blood, we will be saved. God Almighty, King of glory, Lord of heaven, be magnified, be exalted and lifted high. We will give you the praise. Holy, holy, holy is the Lord. Glory, glory, glory to the Lamb. Worthy, 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 we will sing. Jesus, Jesus, Jesus is the King. Caught in the fire, swept in the flood, we will escape. In Jesus' name and by Jesus' blood, we will be saved. God Almighty, you're the King of glory, Lord of heaven, be magnified, be exalted and lifted high. We will give you the praise. Holy, holy, holy is the Lord. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Glory, 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 we will sing. Jesus, Jesus, Jesus
Jesus is the King. Sing that with me. Holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Sing glory, 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 glory. We will sing. Sing Jesus is the King. Jesus, Jesus, Jesus is the King. Let's sing it again. Holy, 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 holy is the Lord. The Lord. Worthy is the Lamb. Sing it out with me. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Glory, glory, we will sing. Let's sing it out together. Glory, 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 we will sing. Sing that name. Jesus is the King. Jesus, Jesus, Jesus is the King. Sing Jesus, Jesus is the King. Jesus, Jesus, Jesus is the King. One more time and then we're going to praise Him. Jesus, Jesus, Jesus is the King. Let's praise the living God. Take some time and praise Him long. Praise Him loud. Come on, church. Mari luangkan waktu puji Tuhan sejenak, jemaat. More, more, more. Lebih lagi, lebih lagi. He deserves the most praise we can give Him. Dan dia layak, dia sungguh sangat layak untuk kita berikan ucapan syukur dan juga pujian kita. Can I get you to just turn off all those other mics, please? Bisa tolong matikan mic yang lain? Great. We're going to the Bible because that's why we come to church. Dan kita akan pergi membaca kitab kita karena itulah alasannya kenapa kita datang ke gereja. 1 Corinthians 13. Dan 1 Korintus 13. 1 Corinthians 13. 1 Korintus 13. There is a famous phrase called the Big Three. Jadi ada di sana hal yang sangat terkenal yaitu 3 hal terbesar. The phrase the Big Three comes from World War II. Dan perkataan ini sebenarnya muncul dari Perang Dunia Kedua. The United States, the Soviet Union, and Great Britain, the Big Three. Jadi Amerika Serikat, Inggris, dan juga Eropa, mereka menjadi bagian dari 3 negara besar ini. Life is full of big threes. Dan di dalam hidup kita juga dipenuhi dengan 3 hal besar. The Bible is full of big threes. Dan di dalam Alkitab sendiri juga ada 3 hal besar di sana. Has anyone here ever heard of the Father, the Son, and the Holy Spirit? Pernahkah ada orang di sini mendengar Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? That's the biggest of the big three. Dan itulah yang terbesar di antara yang besar yang ketiga ini. Abraham, Isaac, and Jacob. Dan kita juga mengenal Abraham, Ishak, dan Yakub. There are so many big threes in life and in the Bible. Ada 3 hal terbesar yang kita temukan baik di dalam hidup dan juga dalam Alkitab. I want to look at the big three from 1 Corinthians 13. Dan pagi ini kita akan melihat 3 hal besar yang dalam 1 Korintus 13. Look with me at verse 13 of 1 Corinthians 13. Jadi mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. And now abide faith, hope, love, these three. Dan di sana dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal itu. Ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. But the greatest of these is love. Tetapi yang terbesar diantaranya ialah kasih. This sermon is called the Big Three. Jadi judul khotbah pagi hari ini kita sebut 3 hal terbesar. Let's agree together in prayer. Jadi mari kita bersepakat bersatu di dalam doa. Father, you said whatever we agree on earth, you will do in heaven. Bapa di sorga, Engkau berkata, apapun yang Kau minta di bumi akan terjadi di sorga.
Here is our prayer of agreement. Dan disinilah kami melalui doa ini pagi hari ini kami bersepakat. You are going to visit with us in this very room this morning. Bahwa engkau akan datang bertemu setiap orang yang duduk di dalam ruangan ini. We are going to surrender to you right now. Kami mau berserah diri kepada engkau saat ini juga. Let your will be done on earth in this room. Dan biarlah kehendakmu terjadi di bumi ini dan tepatnya di ruangan ini. In our lives, Di dalam hidup kami. in our Di ministries, dalam pelayanan kami. in our relationship with you. Dan juga di dalam hubungan kami dengan engkau. We're going to walk out of here more like you today. Dan saat kami melangkahkan keluar kaki kami dari tempat ini, kami akan menjadi semakin serupa dengan engkau. We pray that prayer in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. If you agree with that prayer, will you shout amen? Kalau engkau setuju dengan doa tadi, katakan amin. Amen. Amin. The first of the big three this morning is love, is faith. Dan hal ketiga yang terbesar kita sebut tadi, yang pertama mau kita lihat yaitu adalah iman. What if I was to ask you to describe faith? Kalau saya meminta kepada kamu untuk menjelaskan apa sih iman itu. I'm coming with the microphone right now. Jadi saya akan datang dengan mikrofon saya kepada kamu sekarang. What are you going to say? Apa yang kamu katakan? Apa itu iman? How do you describe faith? Jadi bagaimana kamu bisa mendeskripsikan iman itu? Are you ready? Apakah kamu siap? Just joking. Hanya bercanda. Jangan tegang. All of you began to think of words to describe faith. Jadi pada saat tadi pastor bilang begitu, kamu secara otomatis pikiranmu akan mencari apa arti dari iman. Many of you had the word belief. Ada banyak orang kita mendengar kata percaya. You're absolutely correct. Kamu semua benar. The dictionary says that faith is belief. Dan kamus mengatakan bahwa iman itu artinya percaya. That it is a certain persuasion, a view of life. Jadi artinya adalah sesuatu yang pasti yang harus kita kejar dengan yang nanti kita akan saksikan itu akan terjadi dalam hidup. Ask yourself this question. Jadi coba tanyakan ini kepada diri kamu sendiri. What is my belief? Jadi apa yang kamu percaya? What is my view of life? Apa pandangan saya tentang kehidupan? What do I really think? Apa yang sungguh-sungguh saya pikirkan? The Bible says without faith it is impossible to please God. Dan Alkitab menuliskan tanpa iman adalah mustahil kita untuk menyenangkan hati Tuhan. That makes faith incredibly important. Dan itulah yang membuat bahwa iman ini adalah sesuatu yang sungguh sangat amat penting. Without faith you cannot please Him. Tanpa iman kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Dia, hati Tuhan. Therefore we must understand faith. Jadi karena itulah kita harus sungguh-sungguh mengerti makna dari iman. The Bible says without faith you cannot please God. Alkitab mengatakan tanpa iman kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. We must have faith that God is real. Dan kita harus punya iman mengatakan bahwa Tuhan itu nyata. And that God will reward us as we look for Him with all our heart. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan upah kepada kita saat kita mencari Dia dengan sepenuh hati kita. Do we believe that He is real and that He will reward us as we seek Him? Jadi pada saat kita percaya dengan Dia, dengan iman kita, dan dengan sepenuh hati kita mencari Dia, this is faith. itulah yang disebut dengan iman. So the dictionary uses these words belief and persuasion. Jadi di dalam kamus di sana dikatakan percaya dan juga ada hal yang tindakan atau kita mengejar hal itu. The Bible uses very different words. Jadi Alkitab menjelaskannya berbeda dengan bahasa itu. The Bible uses the words substance and evidence. Dan kalau Alkitab mengatakan bahwa iman itu adalah bukti nyata. Hebrews 11 says faith is the substance of things hoped for. Jadi kalau Ibrani 11 di sana dikatakan itu adalah dasar dari yang kita harapkan.
The evidence of things we cannot see. Yaitu bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Think of these two words, substance and evidence. Jadi mari kita pikirkan dua kata itu, yaitu dasarnya dan juga bukti. Think of the word substance. Jadi kita pikirkan pertama dasar dari iman itu. Listen to the Bible definition of substance. Jadi mari kita melihat definisi atau penjelasan dari dasar ini menurut Alkitab. The word means confidence, Artinya di sana disebut yakin, keyakinan. full assurance, Di sana penuh dengan keyakinan, ada jaminan. a certainty and a guarantee, Artinya di sana ada kepastian, ada garansi di sana. a demonstration. Dan juga demonstrasi, artinya ditunjukkan di sana. Think of the word evidence. Dan mari kita pikirkan yang kedua dengan bukti. It is a legal term. Jadi ini adalah sebuah hal yang kembali yang bisa kita saksikan. It is a word we use in the courtroom. Dan kita juga bisa melihatnya di dalam courtroom. The courtroom. In the court. In the, Oh, oke. Jadi ini juga bukti ini adalah sesuatu yang dibutuhkan di dalam ruang persidangan. courtroom. Ya, ruang persidangan. Guram pasidang. You know. Ruang persidangan. Ruam pasidang. Ruang persidangan. Right? There is a judge, there is a jury. Jadi di sana ada hakim, di sana ada juri. There is the accused and the accuser. Jadi ada di sana yang tertuduh dan ada yang penuduh. The judge says, "Let me hear the evidence." Dan hakim akan mengatakan bahwa biarkan saya mendengarkan buktinya. Substance and evidence. Jadi dasar dan buktinya. I declare to you, our faith is not a theory. Jadi saya mau menyatakan kepada kita bahwa iman itu bukan hanya sekedar teori. Our faith is not maybe or possibly. Jadi iman itu bukan perkataan mungkin atau kemungkinan. Sometimes we are accused of having empty faith and blind faith. Tetapi kadang-kadang iman kita seperti iman yang buta, seperti iman yang kosong. Many people say, if I cannot see it, I do not believe it. Jadi banyak orang bilang, kalau saya tidak menyaksikan dengan mataku, maka aku tidak akan percaya. And yet they have complete faith in gravity. Dan tetapi mau kita lihat mereka sungguh sangat percaya dengan hukum gravitasi. They have never seen gravity, Bahkan dengan mata kita tidak bisa melihat apa itu gravitasi. but they totally believe in gravity. Tetapi mereka manusia percaya secara sepenuhnya dengan hukum gravitasi. Why is there strong faith in gravity? Jadi kenapa manusia memiliki kepercayaan yang sangat besar dengan hukum gravitasi? Substance and evidence. Yaitu yang berdasar dengan dua hal, yaitu dasarnya dan buktinya. Because all faith is a decision with an expectation. Karena iman itu adalah sebuah pilihan dan juga ekspektasi atau yang kita harapkan. My decision is I believe in gravity. Dan keputusan sayalah untuk mempercayai hukum gravitasi itu. My expectation is that what goes up must come down. Dan sama halnya ekspektasi saya bahwa segala sesuatu yang kita taruh ke atas, dia akan turun ke bawah. We must have faith in God this morning. Pagi hari ini harusnya kita harus memiliki iman kepada Tuhan. We must make a decision about God this morning. Kita harus membuat keputusan akan Tuhan pagi hari ini. We must have an expectation in God Dan this morning. tentunya pagi hari ini kita juga harus memiliki ekspektasi, pengharapan kepada Tuhan. Because faith is a decision with an expectation. Dan karena itu melibatkan dua hal, yaitu keputusan dan juga ekspektasi. Maybe you walked in here today with pain somewhere in your body. Mungkin pagi tadi kamu berjalan menuju gereja ini dengan sakit penyakit di dalam tubuhmu. Maybe you have a sore throat, you have a sore back, you have a sore foot.
Mungkin ada sakit tenggorokan, sakit tulang belakangmu, atau juga sakit kaki. If you feel pain in your body, make a decision and have an expectation. Dan kalau kamu merasakan sakit itu di dalam tubuhmu hari ini, buatlah keputusan dan berharaplah akan ekspektasi. Make this decision. Jadi harus kamu membuat keputusan. Jesus has paid for this pain with his precious blood. Dan Yesus sebenarnya sudah membayar sakit penyakit kita dengan darahnya yang mahal. I don't have to pay. Kita tidak harus lagi membayar. He already paid. Dia sudah membayar lunas. I am going to command this pain to go. Saya akan memerintahkan semua sakit penyakit ini pergi. Then I'm going to test for the level of pain. Dan kemudian saya akan menguji tingkat dari rasa sakit itu. I will have an expectation that the pain will go. Jadi artinya kita punya ekspektasi, pengharapan bahwa sakit itu akan pergi. Is there anyone who has pain anywhere in their body today? Apakah ada orang di sini kamu sedang mengalami sakit dalam tubuhmu? Lift your hand if you feel pain right now. Angkat tanganmu kalau kamu merasakan sakit dalam tubuhmu saat ini. God bless you. I want you to stand up. If you have Tuhan pain, memberkatimu. stand. Setiap orang yang mengangkat tangan saya undang berdiri. Just stand up, and as Mari you bangkit stand, berdiri. I want you to feel the pain and measure the pain. Jadi saat kamu berdiri sekarang dan sebentar kita berdoa, buatlah tingkat dari sakitmu saat ini sebelum dan sesudah didoakan. Do you have the pain? Kamu punya Feel it? sakit, kamu dapat merasakan sakitnya sekarang? Yes? Ya? Now close your eyes, Dan sekarang tutup, pejamkan matamu. and I want you to speak to the pain. Dan aku mau kamu perintahkan sakit itu. Say these words to the pain. Katakan sakit ini kepada sakit itu. Pain, I speak to you. Sakit aku perintahkan. I command you to go Aku perintahkan engkau pergi. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. You are paid for. Engkau sudah dibayar lunas. I do not have to pay. Saya tidak perlu membayarnya. I refuse to pay. Aku menolak sakit penyakit ini. Okay, pause with your eyes closed. Saat matamu dipejamkan, Make that decision. buatlah keputusan sekarang. I refuse to pay. Aku menolak sakit penyakit. Jesus has paid with his blood. Yesus telah membayar dengan darahnya. Now, as you make that decision, begin to test. Saat kamu sudah membuat keputusan itu, ujilah Begin anggota to tubuhmu yang check, sakit. begin to move. Mulailah gerakan anggota tubuhmu yang sakit. Cek tingkat kesakitannya. Remember how much pain there was before we prayed? Ingat kembali seberapa sakit sebelum kamu didoakan tadi. And compare to how much pain there is now. Dan bandingkan sekarang sakit itu setelah didoakan oleh kamu. If you still feel pain, tell it to go. Dan kalau kamu masih merasakan tingkat penyakit yang sama, sekali lagi katakan sakit pergi. Refuse that pain. Tolak sakit itu. Reject that pain. Tolak semua sakit penyakit itu. You don't have to pay. Kamu tidak perlu lagi membayarnya. You just have to make a decision and have an Yang perlu expectation. kamu lakukan adalah buat keputusan dan buat ekspektasimu. That's it. Itu saja yang perlu kamu lakukan. Test it, check it. Dan ceklah, ujilah. If there is a difference, lift up your hand. Kalau ada perubahan di dalam sakit yang sedang kamu rasakan tadi, angkat tanganmu. Bro, where was the pain? In your knee. And now? Gone. Where was the pain? Headache. And now? Good. She didn't take any pills. She didn't drop any pills. Anyone else? There's Ada a lagi, difference. ada lagi yang sudah Where was the mengalami pain? perubahan. Knee. And now? Better in Jesus' name. Where was the pain? Nih. And now? Gone in Jesus' name. Let's thank God and praise Him Mari right now. kita bersyukur dan berterima kasih dan memuji nama You can Tuhan. take your seats. Mari silakan duduk. Listen to me. If you felt no difference, listen to me. Dengarkan kepada saya, kalau kamu tidak mengalami atau merasakan perubahan. Sometimes when we throw the first punch, the enemy ducks the punch. Jadi kadang-kadang saat kita di dalam olahraga tinju, saat kita mulai melakukan tinju dengan tangan kita, si iblis juga mulai menangkis. Keep believing and keep speaking. Jadi teruslah percaya kesembuhan itu dan teruslah meminta. Do not give up and do not give in. Jangan menyerah.
That was short. Do not give in, Jadi jangan menyerah, because Jesus has paid with his blood. karena Yesus sesungguhnya telah membayar dengan dosanya, Amen. dengan darahnya. We can have the victory. Jadi kita bisa menerima kemenangan. Will you give God some praise and Kita thank berikan him? kemuliaan bagi nama Tuhan. The second of the big three is hope. Jadi yang kedua dari tiga hal terbesar ini adalah pengharapan. Faith is linked to hope. Jadi iman dengan pengharapan ini bersangkut pautan. Faith is the substance of the things we are hoping for. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. What is hope? Jadi pertanyaannya, apa itu pengharapan? How would you explain hope to someone? Bagaimana kita bisa menjelaskan pengharapan itu kepada seseorang? Here I come with the microphone. Saya akan datang lagi dengan mikrofon saya. Hope, what does it mean? Apa arti pengharapan itu? Whatever you're thinking, you are correct. Apapun yang kamu pikirkan tentang pengharapan itu benar. Because everyone knows what hope is. Karena semua orang sesungguhnya tahu apa itu pengharapan. You know why everyone knows what hope Kamu means? tahu kenapa setiap orang mengerti pengertian dari pengharapan ini? Because with hope we can overcome anything. Karena dengan pengharapan kita bisa mengalahkan segala sesuatunya. But without hope we are dead. Tetapi tanpa pengharapan kita akan mati. It breaks my heart when I think about the time of COVID. Jadi pada waktu COVID terjadi itu sungguh sangat meremukkan hati saya. Before COVID, people had hope. Sebelum COVID terjadi, semua orang punya pengharapan. During COVID, people lost hope. Pada saat COVID itu terjadi, manusia seperti kehilangan pengharapan. Many who died during COVID did not die of COVID. Dan mereka yang mati di dalam COVID seharusnya tidak harus mati pada saat COVID. They died because they lost hope. Mereka akhirnya mati karena mereka kehilangan pengharapan. They lived in hopelessness. Jadi mereka menghidupi hidup tanpa pengharapan. Hopelessness kills humanity. Keputusasaan itulah yang membunuh umat manusia. Jeremiah 29. Yeremia 29. My thoughts for you are of peace, not evil. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa keinginanku atau rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan adalah memberikan damai sejahtera. I will give you a future and I will give you a hope. Aku akan memberikan masa depan kepadamu dan pengharapan. If you are feeling hopeless here, God wants to give you hope today. Kalau hari ini kamu ada di sini, kamu putus pengharapan, Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kamu. Without hope, there is nothing to look forward to. Dan tanpa pengharapan tidak ada yang kita nantikan untuk masa depan. Without hope, there is nothing to live for. Dan tanpa pengharapan tidak artinya maknanya kita hidup. Sometimes it is only because of hope that we continue to live. Kadang-kadang hanya karena ada secercah pengharapan di sana, itulah yang membuat kita bertahan untuk terus hidup. I just read a book called 438 Days. Sorry, Pastor. I just read a book. The title of the book, 438 Jadi Days. saya baru membaca buku dengan judul 430 hari. The book is about a fisherman who was lost at sea for 438 Jadi days. buku ini menceritakan tentang seorang nelayan, dia pemancing ikan dan dia kehilangan dan selama 430 hari. The only thing that kept him alive for 438 days was hope. Dan disitulah selama 430 hari itu tanpa pengharapan di sana, tetapi pengharapan secercah pengharapan inilah yang membuat dia tetap terus bertahan. He had a teenage daughter that he wanted to see again. Dan bahwa dia memiliki seorang anak perempuan yang masih remaja yang ingin dia lihat kembali. He made a decision and he had an expectation. Dia membuat keputusan dan dia ada ekspektasi, ada pengharapan di sana.
Because hope is a decision with an expectation. Karena iman itu adalah keputusan yang kita buat dengan ekspektasi. His decision, I will see my daughter again. Jadi adalah keputusan yang dia buat dengan mengatakan, aku akan melihat anakku lagi. His expectation, I will survive. Dan ekspektasinya dia adalah bahwa aku harus bertahan. I'm not going to die. Saya tidak akan mati. I'm going to live. Aku akan hidup. And I'm going to see my daughter again. Karena saya ingin melihat anakku kembali. The Hebrew word is the word tikwa. Jadi di dalam bahasa Ibrani di sana dikatakan tikwa. An attitude that something is going to happen. Yaitu adalah sebuah sikap yang kita ingin bahwa itu akan terjadi. Tikwa means to expect a certain outcome. Jadi tikwa ini adalah sesuatu atau bukti yang akan nyata yang akan terjadi. When we lose hope, we lose the will to live. Jadi itulah kita sebut tadi, kamu tidak ada pengharapan, maka kamu tidak akan ada makna untuk hidup. One of the best books I've ever read is called Man's Search for Meaning. Dan salah satu buku yang terbaik yang pernah saya baca di dalam hidup saya adalah dengan judul Manusia yang Mencari Makna atau Arti. This book is about the Nazi camps in Germany. Jadi ini adalah buku menceritakan tentang Nazi Jerman di dalam sebuah kemah. About the killing of millions of Jews all over Europe. Dan pada waktu itu mereka membunuh orang Yahudi di seluruh Eropa. In the captivity, many Jews lost their life because they lost hope. Dan orang Yahudi di dalam tawanan penahanan waktu itu mereka banyak kehilangan nyawa mereka oleh dikarenakan keputusasaan, tidak ada pengharapan. This book describes men who were young and strong and healthy. Padahal di dalam buku itu di sana dijelaskan anak muda yang sehat, kuat. Because they lost their hope. Tetapi mereka harus kehilangan nyawa atau hidup mereka oleh dikarenakan kehilangan pengharapan, berputus asa. At the same time, old, frail and weak men stayed alive. Dan di lain sisi di sana dikatakan bahwa mereka yang sudah mencapai usia tua justru merekalah yang bertahan hidup. Men who should have died refused to die. Seharusnya anak muda ini dia menolak untuk mati. They survived to live after the Holocaust. Dan akhirnya orang-orang yang bertahan ini mereka hidup terus setelah kejadian Holocaust ini terjadi di Eropa. It is no mystery that the second of the big three is hope. Jadi enggak heran kalau kita melihat hal kedua terbesar adalah pengharapan. Titus says we hope in eternal life which God promised before time began. Dan kita menuliskan kepada kita bahwa pengharapan itu bahkan sudah dijanjikan itu akan terjadi pada saat kehidupan yang selanjutnya akan datang. Titus says we're looking for the blessed hope, the return of Jesus Christ. Dan buku ini juga menuliskan tentang pengharapan kita tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus yang kedua. 1 Timothy says the Lord Jesus Christ himself is our hope. Dan di dalam 2 Timotius di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus dia adalah pengharapan kita. Look at me today, church. Jemaat, lihat kepada saya. Brothers, sisters, look at me. Saudara-saudariku, tolong lihat saya. Do you have a hope in eternal life? Adakah pengharapan di dalam dirimu tentang hidup yang kekal? Do you have a hope in the return of Jesus? Adakah pengharapan di dalam dirimu akan kedatangan Yesus yang kedua kali? I'm going to preach about the return of Jesus tonight. Saya akan berkhotbah tentang kedatangan Yesus nanti malam. We're going to do some reggae music tonight. Dan kita juga akan melakukan musik yang lain atau reggae malam hari ini. If you know anybody that love reggae music, yeah, bring them tonight. Jadi kalau kamu belum pernah tahu apa itu musik reggae, datang nanti malam. We must have hope in Jesus Christ. Kita harus punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Hope is a decision with an expectation. Pengharapan itu adalah sebuah keputusan dengan ekspektasi.
Maybe you are here today, you have a medical condition. Mungkin kamu ada di sini pagi hari ini, ada masalah di dalam kesehatanmu. Some kind of sickness where we cannot tell the difference immediately. Yaitu jenis penyakit yang tidak bisa kita sebutkan sedetik itu juga terjadi perubahan. Maybe you join us this morning and you're on some kind of medication. Dan pagi hari ini kamu ada di sini dengan sakit seperti itu dan bahkan kamu sedang dalam masa pengobatan. It may be something hidden, something secret like anxiety or depression. Mungkin ada sakit yang lain yang kelihatannya tersembunyi seperti depresi dan juga rasa kecemasan. Maybe something you cannot resist, you cannot say no to, an addiction. Dan mungkin sesuatu yang tidak bisa kamu tolak, yang tidak mungkin bisa kamu katakan tidak, yaitu tentang kecanduan. This morning you must make a decision of hope. Pagi hari ini perlu kamu membuat keputusan supaya ada pengharapan. The blood of Jesus has paid for my freedom. Dan bahwa Yesus Kristus darahnya itulah yang telah membayar kebebasanmu. Amen. Amin. I was a total daily alcoholic and drug addict. Jadi setiap hari dulu, is it you, Pastor? Alcohol and drugs, me. Jadi dulu pastor dia ketergantungan kepada alkohol dan juga obat-obatan. I could not resist, I could not say no. Jadi saya nggak bisa menolaknya, saya nggak bisa bilang tidak. With one decision, God set me free. Dengan hanya satu keputusan, Tuhan membebaskan saya. I said no 34 years ago. Saya katakan tidak 34 tahun yang lalu. I live in the hope of freedom. Dan disitulah saya hidup di dalam pengharapan dan kebebasan. I will not embarrass you, I will not shame you today. Saya tidak akan mempermalukan sesiapapun di sini hari ini. If you're on medication, there's some medical condition, disease, addiction. Dan obat-obat atau pengobatan yang kamu lakukan itu dikarenakan oleh situasi penyakit yang sedang kamu idap. We will join with you right now. Dan kita akan bersama-sama mendukung kamu hari ini. We are a family. Kita adalah keluarga. We will all make decision and we will all have an expectation. Dan yang perlu semua kita lakukan adalah yaitu membuat keputusan dan harapkan ekspektasi. This morning you will be healed, this morning you will be free. Pagi ini engkau akan disembuhkan, pagi ini engkau akan dibebaskan. Let's all say these words. Mari kita semua ucapkan perkataan ini. We speak to all these conditions. Aku perkatakan kepada setiap kondisi. Say it. Katakan, aku perkatakan kepada setiap keadaan. We command you to go. Aku perintahkan engkau pergi. How dare you remain? Kau tidak berhak tinggal di dalam aku. You are paid for with the blood of Jesus. Berdoalah dengan darah Yesus Kristus. We do not have to pay. Kamu tidak perlu menanggung rasa sakit itu. We refuse to pay. Tolaklah semua sakit itu. And if that's you, I want you to make a decision. I refuse to pay. Dan kalau itu adalah kamu, buatlah keputusan dan tolaklah I'm sakit not itu. going to hold this and carry this and manage this for the rest of my life. Saya tidak mau menanggung ini, saya tidak mau mengidap ini untuk sepanjang hidupku. The blood of Jesus breaks the power of hell right now. Dan dengan kuasa darah Yesus mematahkan segala kuasa dari neraka. Say these words. Katakan perkataan itu. It's paid for with the blood of Jesus. Aku telah dibayar oleh darah Yesus. I take my freedom now. Aku mengambil kebebasanku sekarang juga. Yes. Let's thank God and praise Mari Him kita right now. beri pujian syukur kepada Tuhan. The third of the big three is love. Dan hal yang ketiga yaitu adalah kasih. The greatest of these is love. Dan terbesar di antara yang ketiganya adalah kasih. I got a question for you. Saya ada pertanyaan untuk kasih ini. What is love? Apa itu kasih? Or should I sing that song? Kita sering menyanyikan lagu ini. All the old people know. What is love?
Apa itu cinta? Apa itu kasih? Don't keep singing, baby, don't hurt me. Stop it. I want you to think about something, a thing that you really love. Think about a food that you really love. Coba, saya ingin setiap jemaat pikirkan sejenak di dalam pikiranmu apa yang benar-benar kamu sukai atau cintai. Coba pikiran atau makanan yang paling kamu suka. Pastor, every single person is smiling right now. Pastor, setiap orang di depan ini semuanya senyum. Soon as I said, think of a food you love, everyone. Pada saat pastor bilang menyebut makanan semua dengan senyum lebar. Because there are all kinds of love. Karena kita semua adalah jenis yang memang ingin dikasihi atau dicintai. Think of a person that you love. Pikirkan seseorang atau pribadi seseorang yang kamu kasihi, yang kamu cintai. There are kinds of love. There are all kinds of love. Ada begitu banyak jenis dari kasih atau jenis cinta. Amen? Amin. I really love meat, Saya sungguh sangat suka dengan daging. but I really love ice cream. Saya juga suka es krim. I really love my wife, Saya sungguh-sungguh sangat cinta istriku. but I really love my 9 grandchildren. Tetapi saya juga sungguh sangat mencintai ke-9 cucu saya. There are all kinds of love. Jadi artinya adalah ada banyak jenis dari kasih atau cinta ini. And then there is God's love. Dan di sana ada juga kasih kepada Tuhan. I will love. Di sana dikatakan, aku akan I mencintai. choose to love. I decide to love. Artinya, aku memilih untuk mengasihi ataupun mencintai. In Matthew 22, Jesus says these words. Di dalam Matius 22, di sana dikatakan, Love God with all your heart, all your soul, all your mind. kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan akal budimu. This is the first commandment. Itu adalah perintah yang pertama. This is the greatest commandment. Itu adalah perintah yang terbesar. And then he says, this is the second commandment. Dan kemudian yang kedua dia katakan, inilah perintah yang kedua. Love your neighbor the same way that you love yourself. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. If you obey these 2 commandments, you obey all the commandments. Dan kalau kamu mentaati atau melakukan kedua perintah besar ini, artinya kamu melakukan 10 hukum Taurat. Do you know what the reaction of the people was? Tahukah kamu reaksi atau tanggapan yang diberikan orang? Who's my neighbor? Mereka bilang, siapa tetanggaku? Well, tell me who I have to love so that I can know who I don't have to love. Jadi mereka bilang, tunjukkan kepada aku apa itu cinta itu, apa itu kasih itu, supaya aku bisa juga membuktikan apa itu tidak dicintai. You know what Jesus' answer was? Dan kamu tahu apa jawaban dari Yesus? Your neighbor is the good Samaritan. Yesus mengatakan, tetanggamu, saudaramu adalah orang Samaria yang baik hati. Or he told the story of the good Samaritan. Dan kemudian dia menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati. A Jew has been beaten and bashed and is dying on the side of the road. Dan di sana dikatakan bahwa ada seorang Yahudi yang dipukuli dan dia lemah tak berdaya sedang terbaring di sisi jalanan. Another Jew sees him and ignores him. Dan ada orang Yahudi yang lain melewati dan mengabaikannya saja. A second Jew sees him and ignores him. Dan orang Yahudi yang kedua lewat dari tempat itu juga dan menghindarinya. The only one who will stop and help him is the Samaritan who the dying Jew hates. Yang orang yang ketiga yang justru mau menemui atau berhenti adalah orang Samaria yang baik hati, yang dimana yang orang Yahudi ini begitu sangat benci. At that time in that culture, Jews despised and hated Samaritans.
Dan pada saat itu kebudayaan daripada orang Yahudi, mereka begitu sangat membenci orang Samaria. If those two men lived together, there was a very high chance that the Jew would have despised that Samaritan. Dan kalau ada dua orang tinggal di sana, baik Samaria dan juga orang Yahudi, maka orang Yahudi ini akan memilih untuk mengabaikan atau menepikan orang Samaria. Now the Jew is on the side of the road and he is dying. Dan pada saat itu orang Yahudi ini dia terluka dan dia hampir mati terbaring di pinggir jalan. The Samaritan sees the Jew. Dan orang Samaria ini lewat dan melihat orang Yahudi itu. The Samaritan knows this Jew hates me. Orang Samaria itu tentu tahu orang Yahudi ini begitu membenci dia. He would not want me to speak to him, let alone touch him. Dan bahkan orang Yahudi ini tidak akan mengizinkan orang Samaria ini untuk berbicara kepada dia atau untuk menyentuh dia atau mengangkat dia. But the Samaritan stopped and picked him up and helped him. Tetapi yang dilakukan orang Samaria ini adalah dia berhenti dan dia mengambil orang ini dan merawatnya. He helped the one who hated him. Artinya adalah dia menolong orang yang paling membenci dia. He helped the one who despised him. Dia menolong orang yang benar-benar mengabaikan, menepikan, tidak menganggap dia. Paid for everything to restore him to health. Dan dia bayar seluruh biaya untuk pengobatan orang Yahudi itu. Said to the people helping him, I must go. When I return, I will pay anything that is owing. Dan ada orang yang datang dan untuk menolong dia, tetapi orang itu menolak, tidak. Ada hal yang harus aku lakukan, nanti aku akan datang kembali dan menolong dia. Itu yang disebut orang itu. Think about the care of the Samaritan towards the Jew that hates him. Jadi coba kita pikirkan rasa peduli yang dimiliki oleh orang Samaria yang justru dia tahu orang Yahudi ini sangat benci kepada dia. Whatever the price, whatever the cost, I will pay in full. Dan orang Samaria ini mengatakan bahwa berapapun biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan orang itu, aku bayar secara penuh. The Samaritan's name is Jesus Christ. Dan orang Samaria yang baik hati itu namanya Yesus Kristus. The Bible says, while we were sinners, Jesus died for our Dan sins. Alkitab menuliskan sekalipun kita di dalam situasi berdosa kita, dia sudah membayar lunas bagi kita. Why is the greatest of the big three love? Jadi kenapa dari ketiga hal yang terbesar ini, yang terbesar diantaranya adalah kasih. What is that about? Apa emang sebenarnya kasih ini? Without faith, you can't please God. Tanpa iman, kamu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Without hope, we are dead. Tanpa pengharapan, kita akan mati. Why is the biggest of the big three love? Jadi kenapa yang terbesar di antara ketiga hal itu, kenapa harus kasih? Do you remember what faith is? Kamu tahu apa arti dari iman? A decision with an expectation. Yaitu sebuah pilihan dengan ekspektasi. Remember what hope is? Kamu ingat masih apa pengharapan itu? A decision with an expectation. Yaitu sebuah pilihan dan juga mengharapkan atau ekspektasi. Love is a decision with no expectation. Tetapi kasih adalah yang tidak mengharapkan apapun untuk kembali. God loves us even though he knows many of us hate him. Dan Tuhan sungguh tahu, sekalipun banyak di antara kita membenci dia, Tuhan tetap mengasihi kita. How many humans know what Jesus did for us on the cross and yet they rejected him? Kok masih bisa manusia tahu, kok melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, tetapi masih menolak dia. He died for the Jews that were spitting in his face. Dan dia sudah mati bagi orang Yahudi yang meludahi mukanya. He died for the Romans that were
nailing him to the cross. Dia juga mengasihi orang Romawi yang justru memangkukan dia di atas kayu salib. He died for the millions and millions of people that spent their entire life saying, "No, Jesus, I refuse you, I reject you." Dan dia masih mengasihi jutaan manusia yang sepanjang hidupnya mereka masih menolak Yesus. The Bible says, even when we are faithless, He remains faithful. Dan Alkitab mengatakan sekalipun kita tanpa iman itu di dalam Dia adalah Tuhan yang tetap setia. He cannot deny the love He has for us. Karena Dia tidak bisa menyangkali cinta kasih yang Dia punya kepada kita. Jesus said in Matthew 5, you know the old law. Dan Matius pasal 5 di sana dikatakan, engkau sungguh tahu semua hukum-hukum. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Someone does bad to you, you can do bad to them. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal yang jahat kepadamu, kamu balas lagi dengan yang jahat. And we all say, thank you Jesus, yes, amen. Dan kita mengatakan, oh terima kasih Yesus untuk hal itu, amin. He says, I have a new law. Dan Yesus mengatakan, tapi aku punya hukum yang lain. Love those that hate you. Di sana dikatakan, kasihilah orang yang membenci engkau. And we say, hey, what? Dan kemudian saat kita ingin membalas, terus kita bilang, hah, apa? Say what? Dan kita bilang, sungguhan. He says, do good to those that do bad to you. Dan Yesus mengajarkan, perbuatlah hal yang baik kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu. Bless those that curse you. Dan berkatilah mereka yang mengutuki engkau. What is your natural reaction when someone comes up to you and says, I curse you? Jadi apa reaksi alamiahmu ketika seseorang datang kepadamu, dia bilang, aku mengutuk engkau. It is not natural to go, I bless you. Jadi bukan sifat alamiah manusia akan bilang saat kita disebut seperti itu, oh Tuhan berkatimu. That's not normal. Itu nggak normal ya kalau kita balas seperti itu. I bless you. Kita buat gambar salib, Tuhan memberkatimu. It's not my natural reaction. Bukan itulah reaksi alamiahku sebagai manusia. Someone comes up and spit in my face, I curse you. Dan kemudian ada seseorang datang tepat di muka saya seperti meludah, aku mengutuki kau. I say, oh, no problem. Jadi saya bilang, oh aku nggak masalah. jadi bukan seperti itu yang aku bilang, ya nggak masalah. Dia pas langsung tinju. Father, heal them in Jesus' name. Setelah ditinju didoakan kembali, Bapak sembuhkan orang itu. Right? Benar kan seperti itu? And Jesus says, if you love those that love you, so what? Dan Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi orang yang mengasihimu, jadi apa upahmu? The sinners do that. Orang berdosa juga melakukan hal yang sama. And the Buddhists do that. Orang Buddha juga melakukan hal seperti itu kok. And the Muslims do that. Orang Muslim juga melakukan hal itu kok. And the Satanists even do that. Dan setan juga melakukan hal itu kepada Stephen. Everybody does that. Semua orang melakukan hal itu kok. But if you love those that hate you, you'll be like your Father in heaven. Tetapi kalau engkau mengasihi orang yang membenci engkau, maka kamu akan mendapat belas kasih atau perkenanan di hadapan Bapamu yang di sorga. Do you remember our prayer at the beginning of this message? Ingatkah kita masih doa tadi yang kita ucapkan sebelum pastor berkhotbah? Jesus, make us more like you. Yaitu kita berdoa, Tuhan jadikan aku supaya lebih serupa dengan engkau. We're going to have to love those that hate us. Jadi kita harus mengasihi setiap orang yang membenci kita. We're going to have to bless those that curse us. Kita harus memberkati orang-orang yang mengutuki kita. We're going to have to repay their evil with good. Jadi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. That is the only way we separate ourselves from everyone else. Dan itulah bisa yang kita lakukan saat kita memisahkan diri kita dari orang-orang di dunia ini. That's what it means to be Christian. Itulah artinya kita disebut sebagai orang Kristen.
Anybody want to be like Jesus? Apakah ada orang di tempat ini ingin serupa dengan Yesus? I thank you. I appreciate you. Aku berterima kasih, aku sungguh sangat menghargai kamu. We must respond to this message. Kita harus merespon, kita harus menanggapi pesan ini. I want you to close your eyes. I thank you for your attention. Terima kasih atas setiap perhatian. Mari kita tundukkan kepala kita. Pastor, the worship team can remain where they are. Dan pemain